بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب, kita sudah di pembagian atau jenis yang ketiga ya, dari pembagian manusia, keadaan mereka terhadap zahirun nusus. Iya. Nah, baca yang ketiga. Mana? Yang mana? Ayo baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus selesai ini dua pertemuan ini. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ana Allahu bi'ilmikum fid dunya wal akhirah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala al-qismu ats-tsalits man ja'ala al-ma'na al-mutabadira min an-nusus as-sifati ma'na batilan la yaliqu billah wa huwa at-tashbih. Thumma innahum min ajli dhalik أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عمن في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. Iya. Kata beliau yang ketiga adalah mereka orang-orang yang menjadikan makna yang muncul dari nas-nas sifat itu menjadikannya makna yang batil. Iya. Sama dengan yang kedua tadi, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, yaitu mereka adalah tashbih. Sama toh? Yang kedua. Sama yang kedua. Jadi mereka mentashbih, menjadikan makna pada sifat Allah SWT, nusus-nusus tentang sifat itu ke makna yang batil dengan menyamakan dengan sifat makhluknya. Kemudian kata beliau, summa annahum min ajli dzalik. Kemudian setelah itu, karena apa ini? Tashbihlah. Ankaru ma dallat alaihi minal ma'na al-la'iq billah. Setelah itu, dengan itulah kemudian dia menolak. Iya. Apa yang ditunjukkan atasnya dari makna-makna atau makna yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan mereka ini adalah ahlut ta'til. Iya. Paham toh? Jadi mereka sebelum mentaktil apa dulu? Dia mentashbih dulu. Dia cari alasan dulu untuk menolak. Dia cari dulu kaidah atau alasan-alasan yang membuat dia menolak sifat dengan berdalih ini mensucikan Allah. Dengan berdalih tidak ada yang semisal dengannya. Perhatikan. Jadi mereka mentashbih dulu, jatuh dulu dalam musyabbihah. Iya, setelah itu kalau dia sudah ada tertanam dalam otaknya Allah, kalau memiliki sifat tangan sama dengan makhluknya, kalau memiliki sifat turun sama dengan makhluknya, sedangkan kita ini harus mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Apa dia lakukan? Maka dia pun mentaktilnya. Taktil secara umum. Oleh karena itu kata beliau, ahlu ta'til sawa'un kana ta'tiluhum 'amman fi asma'i wa sifat. Ini ta'til seperti dilakukan oleh Jahmiyah. Dia mentaktil, menafikan secara umum dari nama dan sifat. Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Kecuali Allah memiliki zat. Am khassan fihima, atau yang terkhusus pada keduanya. Seperti Al-Asy'ariyah.
Dia hanya menetapkan sebagian dan menafikan sebagian. Menetapkan sifat zatiyah dan tidak mau menetapkan sifat fi'liyah. Iya. Au fi ahadihima, seperti Mu'tazilah yang menetapkan nama dan menafikan sifat. Alimun bila ilm. Jadi sama semuanya. Ini semua dikatakan ta'til dengan alasan yang sama. Sebelum mereka mentaktil, mereka samakan dulu. Iya, mereka samakan dulu. Ini sudah kita lewati ya di permasalahan tentang a'lam wa asaf. Apa kata Mu'tazilah? Kalau ditetapkan sifat berarti akan berbilang apa? Al-qudama, yaitu sembahan. Dan Allah tidak, dan sembahan tidak mungkin berbilang. Allah cuma satu. Maka bagaimana caranya? Berarti Allah tidak bersifat. Ada namanya, tapi tidak ada sifatnya. Namanya ini, tapi tidak ada sifat pada namanya. Karena kalau ada sifat padanya, maka akan berbilang apa? Berbilang Tuhan. Dan Allah itu cuma satu. Maka dia tidak mau menetapkan sifat. Sudah. Ya kan? Kata beliau, fahaulai sarafun nusus min dhahiriha ila ma'anin, dan mereka ini memalingkan nas-nas dari zahirnya kepada makna yang mereka tentukan dengan akal-akal mereka. Kalau ini siapa? Siapa ini? Muharrifah, ya, mentahrif sifat. Kemudian wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsiran. Kemudian mereka pun bingung, goncang. Makna apa yang cocok ini? Makanya katanya yanzil rabbuna, mereka banyak sekali tafsirannya. Turun rahmat, turun apa lagi? Turun perintah, turun malaikat. Ditafsirkan tangan, kudrah, nikmat. Ditafsirkan al-mahabbah, sawab, jannah. Al-ajr, ditafsirkan wajah, jannah, sawab, dan seterusnya. Mereka mentafsir dengan lawazimnya. Mereka mentafsir dengan lawazimnya. Atau iradatus sawab, dan seterusnya. Jadi mereka membuat makna yang lain dari makna zahir nusus, kemudian mereka bingung apa yang mau tentukan. Mana yang mana cocok ini. Sesuai dengan akal mereka. Wasammau dzalika ta'wilan, dan mereka menamakan itu ta'wil. Tidak mau dikatakan tahrif. Wa huwa fil haqiqati tahrif. Pada hakikatnya dia adalah tahrif. Ini apa namanya? Bentuk mengambil nama supaya tertipu orang, dikatakan ta'wil. Karena ta'wil itu dikenal orang, sebagian dari orang itu bagus karena dia bermakna tafsir. At-Tabari rahimahullah dalam kitabnya hada ta'wilu hadhil ayah. Dikatakan ta'wil. Apa maksudnya ta'wil? Tafsir. Dia tidak mau mengatakan ini tahrif, ini ta'wil. Maka kita katakan ta'wil ada dua. Kalau ta'wil dengan ditunjukkan qarinah, lafaz atau dalil yang memalingkan dari zahirnya ke makna yang marjuh dengan dalil, maka itu tafsir. Tapi kalau dipalingkan ke makna yang marjuh atau makna yang sama sekali tidak terkandung pada lafaz tersebut tanpa dalil, maka itu apa? Tahrif. Bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Jadi ini mazhab yang ketiga, yaitu Mu'attilah. Jadi sudah ahli sunnah, kemudian musyabbihah, mumatsilah, kemudian terakhir Mu'attilah. Dan kita sudah ada qarinah bahwasanya Mu'attilah itu didahului oleh tasbih dulu. Dia buat alasan dulu supaya bisa menolak sifat. Tidak langsung menolak. Tidak langsung menolak. Saya ada ingat syair, saya lupa. Itu tentang ala syairah bagaimana mereka membawa zahir nusus. Zahir nusus. Ketika mereka tidak bisa menolak, maka mereka mentakwil, itu mentahrifnya. Tapi saya belum ingat-ingat sampai sekarang. Dari kemarin saya pikir-pikir ada bait syairnya itu dengan alasan supaya boleh mentakwil apa? Sifat. Boleh mentakwil sifat.
Nah, kalau ada yang dapat bisa hadirkan, ya. Nah, baik, lanjut. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ومذهبهم باطل من وجوه أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. Yang pertama kata beliau madhab mereka batil dari beberapa sisi. Pertama, ini bentuk kurang ajar terhadap nusus. Dari sisi mereka menjadikan penunjukan terhadap makna yang batil, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap zatnya. Ini yang pertama. Ini sudah lewat juga kemarin. Kedua, الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح اللسان البشر فوجب حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. Iya. Kata beliau, yang kedua, ini adalah bentuk pemanggilan terhadap ucapan Allah dan ucapan Rasulnya dari zahirnya. Kalau dimaknakan seperti ini, ditolak, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghitab manusia dengan bahasa Arab yang jelas supaya mereka paham, mereka ketahui, akali apa yang terkandung pada lisan Arab. Dari bahasa Arab itu, orang yang berbicara bahasa Arab dia bisa paham makna yang mereka dihitab dengannya. Dan Nabi SAW itu menghitab mereka, manusia, dengan lisan yang paling fasih. Iya. Maka dari sini wajib untuk membawa ucapan Allah dan Rasulnya kepada zahirnya, yang dipahami dengan lisan bahasa Arab itu, Jadi misalnya yadun, sudah. Kalau antum tanya orang Arab yadun, pasti dia tahu yadun ya sudah, tangan. Atau nuzul, pasti dia akan pahami nuzul turun dari atas ke bawah. Wajah, ya wajah. Iya, seperti itu. Ghairu annahu yajibu an yusana 'ala takif. Ini tak kala kita menetapkan, kita bawa kepada zahirnya, tapi harus dijaga juga dari takif dan tamsil. Jadi bukan sekadar menetapkan, tapi penetapan yang kosong dari tamsil dan takif. Jadi bentuk penetapan yang kosong dari takif dan tamsil ini sudah berlepas dari dua kelompok. Kelompok Mu'attilah yang menafikan dan kelompok Mumatsilah yang menyamakan. Yang menyamakan. Nah, ketiga, ثم قال رحمه الله الثالث أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. terus. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره معنى يخالفه قد كفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد اليدين الحقيقتين وإنما أراد كذا وكذا لم يرد وإنما أراد كذا وكذا قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت
فإن أتى بدليل وأن له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. Nah, kemudian yang ketiga, kata beliau ini kebatilannya karena ini adalah pemalingan ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari zahirnya kepada makna yang menyelisih dari makna zahirnya. Ucapan seperti ini kata beliau itu qaulun 'ala Allah bil ilm. Kalau dibawa ke makna yang menyelisih zahirnya itu ucapan terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu, dan ini adalah perkara yang haram. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Allah telah mengharamkan al-fawahish, kejian apa yang nampak dan apa yang tersembunyi, dosa dan pelampauan batas tanpa ada hak dan kesyirikan yang tidak ada dalil padanya, yang memang tidak diperintah. Dan syahidnya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berbicara terhadap Allah tanpa ada ilmu. Demikian pula firman Allah SWT, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti apa yang tidak ada padanya ilmu. Karena pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya akan ditanya. Ini dalilnya menunjukkan bahwasanya memalingkan makna yang zahir kepada makna yang menyelisihi zahirnya adalah ucapan tanpa Allah, tanpa ada ilmu, ucapan tentang Allah tanpa ada ilmu, dan ini haram. Kata beliau, maka yang memalingkan untuk kalam Allah dan kalam Rasulnya dari zahirnya kepada makna yang menyelisihinya, itu sungguh dia telah berbicara mengikuti apa yang tidak ada untuknya ilmu. Dan ini juga adalah pembicaraan tentang Allah pada apa yang tidak ada ilmu padanya. Dan ini dilihat dari dua sisi. Pertama, dia akan menyangka bahwasanya ini makna atau yang diinginkan dengan kalam ini adalah ini. Yang diinginkan dengan ucapan Allah dengan Rasulnya adalah ini. Bersama zahirnya kalam adalah beda dengan hal tersebut. Jadi katakan dia menyangka bahwasanya makna dari yang diinginkan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini. Bersamaan itu adalah zahirul kalam. Jadi dia mengatakan bahwasanya tangan. Ya kan? Apa makna tangan? Tangan. Itu zahirnya, ya kan? Tapi dikatakan kalau antum tetapkan tangan berarti Allah kan semisal dengan makhluk. Berarti Allah tidak memiliki tangan. Berarti ini apa? Ta'til. Maka mengatakan Allah tidak memiliki tangan berarti dia sudah menafikan apa? Lafaznya. Makanya disebut yang pertama ini namanya ta'til. Namanya apa? Ta'til. Jadi mereka menganggap bahwasanya yang diinginkan ini atau bukan yang diinginkan dari mana kalam ini. Bersama dengan itu yang diinginkan. Maksudnya mereka menganggap bahwasanya Allah tidak memiliki tangan. Padahal Allah menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Dia tahu mana hakikatnya, tangannya tangan. Ya kan? Tapi dia tidak mau menetapkan tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut yang pertama apa? Namanya ta'til. Kalau yang kedua, dari sisi yang kedua, annahu zama 'anna al-murad bi kadza. Yang diinginkan ini, li ma'nan akhar la yadullu alaihi dhahir kalam. Tapi dengan makna yang lain yang tidak ditetapkan oleh zahir kalam. Ini dikatakan apa? Tahrif. Dikatakan apa? Tahrif. Jadi sama-sama apa? Memalingkan dari makna zahirnya dengan beda jalan. Satunya menetapkan lafaz tapi makna hakikat yang dihilangkan, yang ditaktil. Kalau yang pertama itu mentaktil dari lafaz dan hakikat maknanya. Pada hakikatnya ketika dia tolak sifat tersebut, berarti dia sudah menolak makna yang hak pada sifat tersebut. Paham maksudnya? Tidak. Iya, lihat. Kata beliau,
seorang memalingkan kalam Allah SWT dan Rasulnya dari zahirnya kepada makna yang menyelisihinya. Lihat, makna yang menyelisihinya. Ini adalah pengikutan apa yang tidak ada ilmu dengannya dan bentuk pembicaraan terhadap Allah dari apa yang tidak ada ilmu padanya. Ini dari dua sisi. Jadi katakan sorf kalam dari zahirnya itu dikatakan apa? Pembicaraan tanpa ada ilmu dan berbicara terhadap Allah pada apa yang tidak ada ilmu dengannya. Dari dua sisi. Pertama, kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka menyangka bahwasanya laisal murad, bukanlah yang diinginkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini. Ketika Allah katakan bal yadahu mabsuutatan, apa yang Allah inginkan? Allah menetapkan untuknya tangan. Dia paham. Tapi bukan berarti Allah katakan Allah bal yadahu mabsuutatan, Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki dua tangan, tidak. Iya. Maka dikatakan apa? Allah tidak memiliki tangan. Makanya dikatakan ta'til. Ketika dia tolak, iya kan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Apakah dikatakan ini berbicara tentang Allah tanpa ada ilmu? Iya. Iya kan? Sedangkan Allah katakan bal yadahu mabsuutatan. Apa yang dikatakan? Allah maksudnya ini Allah tidak memiliki tangan. Jadi dia tidak mau memakai lafaz ataupun makna. Kalau dikatakan kenapa dikatakan sarf kalam an zahirihi? Karena zahirnya Allah memiliki tangan. Ketika dikatakan Allah tidak punya tangan, beda atau tidak? Beda. Jadi pada hakikatnya dia itu memalingkan makna dari zahirnya. Walaupun dengan sekedar apa? Menafikan lafaznya. Karena ketika sudah dinafikan lafaznya, itu pada hakikatnya tidak menetapkan makna yang hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di sini? Jadi ketika datang misalnya wa yabqa wajhu rabbi. Iya. Ini apa? Diinginkan. Penetapan sifat wajah. Dikatakan tidak. Bukan diinginkan Allah memiliki wajah, tidak. Allah sama sekali tidak memiliki wajah. Nih, bersamaan dengan itu zahirnya apa? Allah memiliki wajah. Bisa dipahami? Ya kan? Bukan yang diinginkan ucapan Allah bal yadahu mabsuutatan, Allah punya tangan. Bersamaan dengan itu, apa yang diinginkan dari penetapan tangan? Apa ucapan Allah bal yadahu mabsuutatan? Penetapan tangan. Dikatakan tidak. Allah tidak punya tangan. Makanya dikatakan yang pertama kalau tadi ini ta'til. Karena dia menafikan. Yang kedua, annahu zama anna al-murad bi kata. Dia menyangka bahwa yang diinginkan dengan kalam ini. Jadi dia menetapkan bal yadahu mabsuutatan. Iya, Allah punya tangan. Beda tahu kalau tadi bal tidak, Allah tidak punya tangan. Kalau ini bal yadahu mabsuutatan, Allah punya tangan. Iya. Tapi maknanya tangan ini dan ini. Kata beliau, lima'nan akhar za'ama anna al-murad bihi kata lima'nan akhar, untuk makna yang lain la yadullu alaihi dhahir kalam. Misalnya manakan wajah, dia manakan iya wajah, tapi yang diinginkan makna wajah di sini adalah sawab. Iya nuzul, tapi yang diinginkan turun di sini bukan Allah, padahal yanzilu rabbuna, yang diinginkan siapa? Malaikat. Jadi membiarkan lafaz atau tidak? Dibiarkan. Iya. Tapi ketika dia takwil makna nuzul rob, nuzul malaikat, ini sudah dikatakan berbicara tanpa ada ilmu. Jadi paham poinnya? Kembali ke mana permasalahan dua ini? Pembicaraan bahwasanya apa? Ini sarful kalam dan ini pembicaraan terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ketika dia menolak, ini sudah bicara tentang Allah tanpa ilmu. Ketika dia meninggalkan makna zahirnya, walaupun dia tetapkan lafaznya, ini juga sudah bicara tanpa Allah, dengan Allah tanpa ilmu. Belum masuk. Jadi yang kedua ini apa namanya? Tahrif. Karena tahrif itu mereka menetapkan lafaznya, tapi yang dipalingkan apa? Maknanya. Iya. Makanya dikatakan apa? Kullu tahrifin ta'til. Iya. Setiap tahrif itu ta'til, sama-sama mentaktil makna hakikat. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau mu'attilah dia nafikan betul, tidak datang dengan makna baru. Bukan jangankan maknanya, lafaznya saya ditolak. Iya. Tapi kalau apa? Kalau tahrif dia biarkan. Tapi maknanya beda. Iya. Istawa
Iya, istawa ada. Tapi diganti, yaitu istaula. Sudah, ada. Kalau Mu'attilah memang. Mu'attilah dari Jahmiyah itu tidak ada memang. Allah tidak memiliki tangan, sudah mutlak. Allah tidak memiliki tangan. Mau lafadznya, tidak ada. Iya, makanya mereka tidak mau berdalil dengan Al-Quran dalam penetapan tangan, tidak ada. Penetapan sifat. Karena Al-Quran tidak bisa dipakai berdalil. Iya, datang mansukh, datang nasikh, datang qas, datang terus. Yang benar itu cuma pakai akal. Karena itu yang cocok, mencocoki Allah. Seperti itu model. Kata beliau, wa idza kana, kita baca, wa idza kana min al-ma'lum anna ta'ina ahad al-ma'yanain mutasawiyain. Kalau diketahui bahwasanya penentuan salah satu dua makna dari yang sama pada adanya ihtimal. Misalnya satu kalimat, satu kata yang dia punya makna sama, misalnya dua makna dan semuanya ini bisa masuk. Misalnya apa ya? Korea misalnya, Korea. Iya. Korea bisa kita bawa kemana? Bisa bawa ke ahlu, bisa bawa ke masakin. Iya, misalnya. Atau yang lainnya. Kata beliau, kalau saja satu kalimat misalnya, ketika dia di satu susunan bisa diartikan dua hal dan sama-sama bisa. Iya. Kata beliau, kalau dari perkara yang ketahui, jika penentuan salah satu dari dua makna yang sama pada konteks yang ada ihtimal di situ, itu adalah berbicara tanpa ada ilmu. Misalnya, bagaimana saya hadirkan contoh? Apa ya dalam ayat? Misalnya begini, saya kasih contoh luar saja apa yang bebas. Kita punya satu kalimat, kita tidak tahu. Ini kalimat punya dua makna, tapi kita tidak tahu yang mana yang cocok ini makna. Kemudian kita katakan enggak, yang cocok ini. Padahal lafaz ini masih menunjukkan makna yang lain, tapi kita sudah katakan apa? Ini cocok, ini yang cocok, yang satunya tidak cocok. Padahal kalimat ini ada ihtimal, bisa ini, bisa ini. Tapi kenapa ditentukan? Iya. Tapi kita tentukan ini. Kata beliau, kalau saja modelnya seperti ini, satu kalimat yang kemungkinan dua kalimat ini bisa masuk, bisa ini, tapi kita tentukan bahwasanya ini yang benar, itu dikatakan ucapan tanpa ada ilmu. Iya. Dari mana antum bisa tahu bahwasanya ini yang tentukan? Dari mana antum tahu bahwasanya ini yang cocok? Ya, mana dalilnya? Kalau dikatakan pembicaraan seperti ini, itu dikatakan qaulun bila ilm, fama dhannuka bi ta'yinil ma'na al-marjuh. Bagaimana lagi kalau engkau mentain makna yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh lafaz itu? Al-mukhalif li dhahir kalam, yang menyelisih dhahir kalam. Misalnya nuzul yanzilu rabbuna tabaraka wa taala. Antum lihat, lafaznya apa? Yanzilu rabbuna. Siapa yang turun? Rabb. Lihat, kenapa ditafsirkan yanzilu malaika amru rabbik? Ini makna sama sekali tidak ditunjukkan oleh lafaz. Lafaz ditunjukkan rabbuna, bukan malaikatu rabbina. Tidak ada. Iya. Lalu kenapa ditakwil? Kalau saja satu makna yang boleh dua, antum ta'yin, itu sudah pembicaraan tanpa ada ilmu. Lalu bagaimana lagi memang makna itu tidak ada di situ, baru antum kasih masuk, itu sudah jauh lagi di atas namanya pembicaraan tanpa ada ilmu. Paham maksudnya di sini? Jadi ini haramnya dari berbicara tanpa ada. Ini masih berkaitan tentang ketiga. Alasannya kenapa madzhab seperti ini dikatakan batil, karena dia bentuk pembicaraan terhadap Allah tanpa ada ilmu. Pertama dia ta'til, kedua dia tahrif. Jadi pembawaan dari dua makna yang sama kemudian kita tentukan, itu juga disebut apa? Qaul Allah atau qaul bila ilm. Lalu bagaimana lagi kalau kita masukkan makna yang sama sekali tidak ada ditunjukkan oleh lafaz zahir kalam? Misalnya wajah. Apa artinya wajah? Wajah. Sudah wajah.
Datang ditafsirkan dengan apa? Surga. Datang ditafsirkan dengan sawab. Iya. Apakah ditunjukkan oleh zahir kalam atau siyak kalam? Tidak ada. Tidak ada. Makanya dikatakan apa? Wajah di situ ya wajah. Ketika didatangkan makna yang lain, maka itu sudah berbicara pada nusus, iya, tanpa ada ilmu. Apalagi ini berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kata beliau, lihat, ini contohnya mungkin akan lebih memperjelas kita. Qauluhu ta'ala li iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Syahidnya bi yadayya. Penyandaran niat kepada Allah. Lihat, fa idza surifal kalamu an zahir, kalau dipalingkan lafaz dari zahirnya. Wa qala. Dia katakan lam yurad bil yadaini al yadain haqiqatain. Ini apa namanya? Penafian. Ya kan? Tidak diinginkan dua tangan di situ adalah dua tangan yang hakikat. Betul-betul tangan, bukan. Wa inna ma arada kada wa kada. Tapi yang diinginkan ini dan ini. Misalnya mana yang lain? Mana ilmu lah. Dan seterusnya. Kulna, maka kita katakan untuknya, ma daliluka ala ma nafait? Ma dalilmu? Kalau kau menafikan bahwasanya tangan di situ bukan tangan hakiki, ma dalilnya? Jadi sudah diminta dalil. Ketika dinafikan, diminta dalil. Kemudian wa ma daliluka ala ma asbatah? Atau wa ma daliluka ala ma asbattah? Dan mana dalilmu yang kau tetapkan bahwasanya tangannya ini? Jadi dia ketika menafikan tangan itu bukan tangan hakiki, mana dalilnya? Ini pertama. Ya kan? Kemudian ketika dia menafsirkan tangan itu bermakna ini, kita tanya lagi, mana dalilnya? Berapa kali minta dalil? 2 kali. Kalau Mu'attilah 1 kali. Mana dalilnya kau nafikan sifat tangan? Bahwasanya tangan Allah tidak memiliki tangan. Mana dalilnya? Kau nafikan situ. Sedangkan ada dalilnya bahwasanya bukan. Tapi kalau mentahrif, ketika dinafikan diminta dulu mana? Kemudian kedua apa? Man dalilnya kalau kau maknakan tangan bermakna ini. Kata beliau, fa in ata bidalilin wa anna lahu dzalik. Kalau dia datang, maka iya, kita terima. Wa illa kana qailan Allah bil ilm fi nafi wal isbat. Kalau tidak datang berarti dia sudah bicara tanpa ada ilmu pada penafian dan penetapan. Sudah. Jadi paham maksudnya tak? Iya. Jadi ini masih berhubungan dengan qaul Allah bil ilm. Dari awal sampai akhir itu masih berbicara. Cuman yang jadi bingung tadi itu bagaimana dari sisi mana kenapa dikatakan bicara tanpa ada ilmu itu dikatakan. Ketika dia menolak nafi, ini contoh. Ketika dikatakan laisa lillahiyat. Ya? Laisa lillahiyat. Sudah. Mana dalilnya? Kalau kau nafikan, ketika kau nafikan dan tak berani berarti kau bicara tanpa ilmu. Datang lagi tasrif. Mentasrif. Yang mentahrif. Dikatakan apa? Tangan mananya ini? Iya, tangan memang lafadznya. Tapi mananya ini? Sekarang mana dalilmu? Iya. Kalau tidak ada berarti kau bicara tanpa ilmu. Jadi 2. Pada ta'til dan tahrif semuanya pada bicara apa? Tanpa ada ilmu. Bicara tanpa ada ilmu. Nah, dan mereka itu Mu'attilah. Iya, mau dia tahrif sedikit, mau dia tahrif banyak, mau dia nama dan sifat, mau nama saja atau sifat saja terserah. Pokoknya itu Mu'attilah, dia akan berbicara tanpa ada ilmu. Tapi sekarang sisi yang keempat dari kebatilan dari ambil sisi yang keempat ini. Nanti sisi kelima kita akhirkan besok insyaallah. Kita ada huruf besok. Ya. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. Iya, yang keempat, sisi keempat pada kebatilan dari madhab al-ta'til ini, kata beliau bahwasanya memalingkan nusus sifat dari zahirnya ini menyelisihi apa yang berada di atasnya para Nabi SAW dan para sahabatnya. Berarti menyelisihi ijma', ya kan? Menyelisihi sunnah Nabi SAW. Apalagi
menyelisihi salaful ummah wa immatuha, imam-imam setelahnya, tabi'in, ya. Dan siapa yang datang setelahnya. Fayakunu, maka menjadikanlah sarfun nusus ini itu batil. Lianna al-haqq la raiba fihima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful ummah wa immatuha. Karena tidak diragukan lagi bahwa yang benar itu apa yang berada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, begitu pula imam di atas keyakinannya itulah. Jadi kalau ada datang satu yang menyelisihi, berarti itu sudah batil. Kalau dibenarkan apa yang datang menyelisihi Rasulullah SAW para sahabatnya, berarti kita menganggap bahwasanya Nabi SAW para sahabatnya ini yang berbicara dengan kebatilan, dan itu keharusan yang batil. Iya. Butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Atau fasadul lazim yadullu ala fasadil malzum. Nah. Baik, saya lihat dulu. Kalau bisa kita masih ada lumayan ini. Besok 9 Arafah ya, atau 9 Zulhijjah ya, hari Arafah besok. Bagaimana? Hah? Kita ambil satu lagi, Wajil Khamis. Hah? Saya khawatir tidak selesai besok. Harus selesai besok, selesai sebelum masuk syubhat. Hah? Kita ambil satu. Hah? Bagaimana? Tidak ada yang mengiyakan. Iya, insyaallah kita selesaikan besok insyaallah. Tapi besok sampai azan ya? Ya? Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.